Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Oktavia Swastiningrum, NIM 19021030039. Di sini saya berperan sebagai konselor. Kenalkan, nama saya Alia Kova Izati, NIM 1902-10344. Di sini saya sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Linda Meitasari, NIM 190103-032. Saya sebagai pengawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Alia, benar? Benar sekali, Bu. Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Mbak Alia. Ini dari kelas 12, ya. Bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Oh, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Alia Kova Izati dari kelas 12 IPA 1. Alamat saya di Kecamatan Babadan. Ya, bagaimana dengan kabarnya Mbak Alia? Hanya saja, saya mau bercerita. Jadi, saya mau ikut konseling sama Ibu. Oh, baik, Mbak. Tentu saja. Saya bersedia sekali dan merasa senang tentunya. Oh ya, apa kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu, tetapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya, Bu. Oke, baiklah. Gimana kalau saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada Mbak Alia? Baik, Bu. Jadi Mbak Alia, konseling ini merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor saya kepada konseli, yaitu Mbak Alia, dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseli atau masalah Mbak Alia nanti, di mana Mbak Alia nanti dituntut secara aktif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh saya atau yang akan saya berikan nanti. Dan melakukan konseling ini tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung ya. Jadi konseling ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan media teknologi seperti email, chat, SMS mungkin, WhatsApp, atau media Zoom meeting seperti saat ini. Oh iya, Bu. Bisa jadi lebih efisien ya kalau begitu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya, Bu? Apakah aman? Mengenai kerahasiaan, Mbak Alia tenang saja. Semua konselor sekolah itu bekerja sama dengan kode etik konseling. Salah satu asas konselingnya yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti permasalahan Mbak Alia tidak akan bocor. Apabila masalahnya nanti bocor, maka konselor itu akan mendapatkan sanksi dari kode-kode etik tadi. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Mbak Alia. Sudah siapkah Mbak Alia untuk melakukan konseling pada hari ini? Ya. Oke, coba Mbak Alia katakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Alia. Ini, Bu, saya kan sudah semester 2. Setelah lulus dari SMA ini kan, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, Bu. Oh ya, bagus Mbak Alia. Terus masalahnya apa? Jadi beberapa hari lalu, ibu saya tanya kepada saya mengenai ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Saya ingin meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini, saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi saya bingung ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana.
perguruan tinggi dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan saya. Apalagi juga belum mengenal berbagai jenis pekerjaan yang cocok dengan bakat dan minat saya. Saya takut apabila tidak bisa mendapatkan pekerjaan tinggi. Oh, begitu ya. Jadi Mbak Alia merasa bingung karena perguruan tinggi atau jurusan dan pekerjaan yang cocok itu apa dengan Mbak Alia, begitu? Terus apakah Mbak Alia sudah mencari informasi mengenai semua itu? Saya ingin Bu, tapi saya sangat bingung sebenarnya. Saya ini memiliki bakat apa? Saya masih belum konsisten. Oh ya, baiklah Mbak Alia. Saya bisa memahami perasaannya Mbak Alia. Kiranya Mbak Alia bisa bercerita mengenai hobi atau nilai Mbak Alia yang paling unggul di kelasnya Mbak Alia. Silahkan. Iya Bu, nilai akademik saya ini memang tidak terlalu baik. Dan saya lebih menyukai pelajaran yang tidak menghitung. Nilai saya juga bagus pada pelajaran ini. Namun, apakah kekurangan ini menjadikan penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Oh tidak ya Mbak Alia, kan ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi, kita itu harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan Mbak Alia saat ini, sampai kuliah nanti, Mbak Alia akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang mengantarkan Mbak Alia kepada karir Mbak Alia yang pastinya nanti akan sesuai dengan minat dan bakat Mbak Alia. Karena di semua universitas banyak sekali jurusan-jurusan non akademik yang akreditasnya bagus-bagus loh Mbak ya, sehingga nanti kamu bisa berkuliah dengan nyaman dan tidak merasa salah jurusan, serta tidak akan khawatir tentunya dengan pekerjaan yang akan Mbak Alia inginkan nanti. Hanya saja Mbak Alia harus rajin menggali informasi-informasi dari kakak kelasnya Mbak Alia, saudaranya mungkin, atau dari sosial media yang lainnya. Dan Mbak Alia harus ikuti apa yang menjadi minatnya Mbak Alia, seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih atas informasinya Bu. Oke, nampaknya kita sekarang sudah tahu ya masalah kamu itu apa. Jadi masalahnya Mbak Alia ini, Mbak Alia belum mengetahui bakat dan minat, sehingga Mbak Alia bingung untuk merencanakan sekolah lanjutan. Dan Mbak Alia bingung untuk meminta izin kepada orang tuanya Mbak Alia. Dan Mbak Alia tidak bisa menjelaskan kepada orang tuanya Mbak Alia, seperti itu apa betul? Betul Bu, memang itu masalah saya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tujuan konseling kita pada hari ini supaya diskusi kita nanti bisa lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapatnya Mbak Alia? Baik Bu, saya setuju. Terima kasih atas persetujuannya Mbak Alia. Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu supaya kamu nanti mampu mengurangi atau sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang Mbak Alia alami saat ini. Misalnya, jadi Mbak Alia ini yang pertama belum memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri sendiri. Kemudian Mbak Alia kurang mengenali tentang berbagai jenis sekolah lanjutan dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan kemampuannya Mbak Alia. Kemudian yang ketiga, Mbak Alia belum mengenal berbagai jenis-jenis pekerjaan. Dan yang keempat, Mbak Alia ini merasa cemas atau takut untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah nanti. Dan yang terakhir, Mbak Alia takut tidak diterima masuk jurusan atau sekolah yang diinginkan Mbak Alia. Benar begitu ya Mbak Alia? Benar Bu, terima kasih Bu. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baik Mbak Alia, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apa kamu setuju? Saya setuju Bu. Oke,
Jadi saya akan menjelaskan kepada Mbak Alia tentang cara metode yang perlu kamu pelajari. Nah, metode ini yaitu strategi kursi kosong dari metode Gestalt. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik termasuk masalah Mbak Alia ini. Bagaimana caranya, Bu? Caranya, strategi kursi kosong ini strategi dialog antara kamu dengan ibu kamu nanti ya. Disebut strategi kursi kosong karena dialog itu kamu lakukan dengan berhadapan dengan kursi kosong atau yang kamu anggap seperti ibumu ya. Contohnya, kursi A adalah ibu kamu. Jadi, ibu kamu mengatakan, Alia, kamu mau melanjutkan kuliah di mana? Kemudian ada kursi B, yaitu kamu. Kemudian kamu mengatakan, saya masih sedikit bingung, Bu. Kemudian kursi A tadi, yaitu kursi kosong tadi yang kamu anggap sebagai ibu kamu, mengatakan, kenapa kok bingung? Kan kamu sudah mau lulus. Kemudian kursi B, Alia mengatakan, iya Bu, saya hanya ingin berkuliah sesuai dengan bakat dan minat saya, Bu. Kemudian kursi kosong atau kursi A, Ibu mengatakan, tapi apakah kamu mengetahui bakat dan minat kamu? Kemudian kursi B, Mbak Alia mengatakan, tidak Bu, tapi saya tahu bahwa nilai non-akademik saya lebih baik daripada nilai akademik saya. Dan saya juga menyadari juga bahwa saya ini menyukai bidang ini. Kemudian kursi A, Ibu mengatakan, terus apa kamu yakin kamu tidak akan salah jurusan? Apa kamu yakin dengan prospek kerjanya? Kemudian kursi B, Mbak Alia mengatakan, iya Bu, banyak universitas-universitas yang menyediakan segala jurusan non-akademik dan akreditasinya bagus semua. Seperti itu ya Mbak Alia. Jadi kamu sudah mengetahui bagaimana melakukan strategi kursi kosong ini. Kemudian apakah Ibu bisa minta tolong supaya kamu berlatih lagi di rumah? Baik, Bu, saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong ini di rumah. Dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Mbak Alia, semoga kamu berhasil menerapkannya ya. Ya, amin, Bu. Terima kasih banyak. Baik Mbak Alia, sama-sama. Ibu juga merasa senang bisa membantu memecahkan problemnya Mbak Alia. Lain waktu, jika ada yang mau Mbak Alia diskusikan lagi, nanti Mbak Alia bisa temui Ibu di ruang BK ya, atau melalui Room meeting seperti ini, atau via WhatsApp mungkin juga bisa. Ya, Bu. Pasti saya akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya Mbak Alia, sama-sama. Selamat berjuang ya, dan selamat siang juga. Ya, permisi, Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.